Dari awal kalian taunya laki-laki itu tukang ketoprak dan kita ngasianin. Terus pas tahu ternyata dia seorang polisi intel pula. Taunya laki-laki itu tukang ketoprak dan kita ngasianin. Terus pas tahu ternyata dia seorang polisi intel pula. Hai pemirsa Gospot, bertemu lagi sama aku Pisca Maharani, pemeran Melani di sinetron Terikat Janji. Kali ini aku tuh lagi di lokasi syuting dan aku mau ngasih tahu kalian perlengkapan apa aja yang ada di dalam tas aku. Warnanya kita ya, suka warna. Iya, aku tuh lagi suka banget sama yang berbau-bau ungu. Kalian harus tahu ya. Nih. Dalamnya ungu semua. Iya. Jadi tas aku udah purple. Tenang, aku masih punya purple yang lainnya. Selain tas aku yang purple, aku punya dompet purple juga. Dan HP aku juga purple. Terus ada satu lagi yang mau aku ganti, tapi ini kayaknya masih agak berbau-bau purple. Masih nyambung lah ya. Terus apa ya, udah sih, ini ada bedak, terus ada lotion, terus ada permen yang selalu ada, terus perfume, terus lipstick si mungil ini, sama satu lagi obat. Iya, vitamin, karena aku sering pusing, terus kayak karena sekarang aktivitasnya lagi mulai padat, jadi ini wajib banget harus aku bawa. Dan ini dari dokter, nggak asal beli di apotik ya guys. Udah sih itu aja, tapi isinya lumayan. iya, ini tas Doraemon kalau aku bilang. Kecil-kecil bisa bawa apa aja. Lucu kan, semuanya serba purple. Jangan-jangan mobilnya purple juga. Enggak. Itu terlalu berlebihan kayak kalau semuanya purple. Karena sampai ke rumah tuh ada. Oh iya, bener-bener ya, sampai barang-barangnya semuanya purple. Oh boleh tuh ya, ntar kali ya aku bikin gitu. Alasannya kakak menyukai warna purple ungu, kenapa sih? Nggak tahu, kayaknya cute aja ini. Kebetulan banget, sebenarnya nggak direncanain, kayak tiba-tiba aja waktu beli HP ini, terus ada casingnya lucu banget purple. Terus pas lagi di mall ngeliat tas ini, lucu juga. Terus ngeliat dompet ini, lucu juga. Ya udah dibeli sekali. Gitu sih. Dan warna ini bisa dikatakan tidak semua orang suka. Iya, benar. Jadi biar nggak pasaran. Jadi mungkin semenjak suka ini mungkin pengen nyamain warna lain juga gak sih, maksudnya kayak sandal, sepatu mungkin. Pengen sih, lucu kali ya kalau dari atas sampai bawah aku purple semua. Oh, kalau baju ada? Baju ada, aku punya lebih ke lilac. Ini juga sebenarnya purple-nya purple lilac kali ya. Oh, yang ini lilac. Aku suka sih purple lilac. Ya mungkin nanti kapan-kapan kalian akan melihat aku dari ujung rambut sampai ujung kaki purple semuanya. Karena selain tidak semua orang suka, mungkin warnanya cukup menarik juga buat kakak. Iya benar, kayak nggak tahu ya, mungkin ini apa ya, bukan karma ya. Dulu tuh aku sempat kalau ngeliat orang warna ungu, aku suka bilang, iya apa sih warna ungu, karena kan identik ungu itu kalau orang-orang bilang, ih ungu warna janda gitu kan. Iya, terus makanya aku sebel banget kayak, ih apa sih nggak suka warna ungu gitu. Terus tiba-tiba awalnya aku punya warna ungu ya ini, my phone aku ungu. Iya, terus kayak lucu aja. Terus kebetulan ini bukan iPhone ya guys, ini Android. Terus jadi dari si HP-nya ini tuh hanya ada warna purple sama grey deh kalau nggak salah. Terus aku milih ini, dan semenjak punya ini aku jadi suka warna purple deh. Perwarna dari HP. Iya. Aktivitas ini yang wajib ada dan tidak boleh lupa dan tidak boleh ketinggalan tuh apa kan? Dan semua ini. Kalau menurut aku yang paling nggak boleh itu ini sih, perfume sama permen. Kalau permen kayak bisa dibeli ini sih, perfume. Alasannya kenapa? Mungkin ya karena terbiasa dan ya harus kegiatan mana-mana harus memakai parfum. Kayaknya untuk seluruh wanita akan setuju dengan pendapat aku. Mungkin kalau wajah boleh buluk, tapi badan nggak boleh sampai bau ya guys, harus tetap wangi walaupun belum mandi.
Ya kan pasti kalian setuju dong dengan pendapat aku. Ya gitu sih. Suka dukanya mungkin di lokasi syuting mungkin seberapa kak mungkin kalian mungkin di syuting kan di pagi itu mungkin ya halusnya mungkin ada yang ya kadang nggak mandi kadang mager kan. Iya, iya. Tapi kalau ke lokasi syuting, aku pastikan aku mandi sih. Nggak mungkin aku nggak mandi. Pasti aku mandi walaupun itu mandinya mandi bebek, yang penting kena air aja nih badan. Kalau sukanya sih banyak ya sukanya karena di sini teman-temannya seru-seru semua, krunya happy-happy, terus apalagi pemainnya seru-seru banget. Paling kalau yang bosennya itu kalau lagi nunggu, kalau di base camp lagi nggak ada teman-teman lagi tag terus kita nunggu di base camp sendirian. Nah, itu bete. Nah, biasanya kalau aku kayak gitu, aku live. Aku cari teman di live buat ngobrol atau enggak kalau lagi capek banget biasanya aku tidur. TikTok Instagram Aku lebih sering di tok tok. gimana gimana kan biasanya setrum lagi tren satu tuh pasti ngaruh di TikTok mungkin banyak pertanyaan apa Iya, banyak ada nggak banget sih. pertanyaan selalu dimanfaatin sama Rifa nih ini apa Iya, apalagi karena kemarin aku, ini boleh di-spill nggak sih? Boleh ya diceritain boleh ya. boleh ceritain ceritain aja Jadi kan kemarin kalian lihat dong tayangan aku di penjara. Nah, itu di live pas aku live terus di Instagram aku itu rame banget. Aku jadi trending topik kayaknya gara-gara aku dijeblosin sama Pak Dipa. Gak apa-apa guys, itu cerita harus begitu supaya apa? Supaya rating satu. boleh kebanyakan apa aja sih mungkin kakak sedikit berbaca dulu untuk komen-komen di sosmednya entah itu TikTok atau yang lain. Iya, mereka pada kasihan sama aku, pada bilang, ih Padipa jahat, ayo dong Mel, kamu harus ngomong. Ya percuma, kalaupun ngomong kan semua buktinya udah tertuju ke aku guys, aku gak bisa buat apa-apa. Tapi tenang aja, Tuhan itu maha adil, pasti Melani akan dibantu. Seru dimanfaatin nggak akhirnya dijeblosin juga di penjara mungkin ada nggak dari cerita ini mungkin yang netizen akhirnya kamu ikut yang ikut Badi atau yang lain mungkin ada yang komen seperti itu. Iya, banyak banget yang bilang, ya ampun Mel, kamu tuh sekretaris yang baik, yang polos, bisa-bisanya kamu dijeblosin sama bos yang kayak gitu. Udahlah Mel, ganti bos aja kayak gitu. Iya sih, pengennya juga ganti bos. Tapi gimana dong ceritanya? Dari cerita ini mungkin yang kakak eh, yang paling bagus menurut kakak yang mana aktingnya mungkin dari awal ke sekarang sebagai sekretaris. Sebagai Hmm. sekretaris. Di momen apa kan ada momen-momen yang ini nih enak Hmm, banget nih. aku suka pas lagi eh kemarin tuh yang Melani ketemu sama Zaki. Oh iya Iya, itu kan Melani merasa Zaki itu mendekatinya dengan tulus ya. Ternyata tidak. Memang sepolos itu Melani. Wong waktu Melani naik gaji aja, padahal itu hanya dibohongin supaya rekeningnya bisa atas nama Melani, dan itu adalah rencana jauhnya Pak Dipa. Luar biasa emang bos saya itu. saking mulus sampai ditipu cowok juga. Iya, gimana dong? Terus sekarang kan, Entar terus terus kalian tahu kan, sekarang Zaki alias Reza sudah bersama Mbak Jihan. berarti bisa dikatakan biar gak tidak dimanfaatin sama cowok mainannya harus gimana sih guys. Iya ya, Melani harus gimana dong guys biar nggak dimanfaatin sama cowok. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau menurut aku, kita sebagai perempuan ya harus selalu baik aja. Mau dimanfaatin, mau dibuat jahat, kalian harus percaya Tuhan itu ada dan akan selalu melindungi kalian. Dan juga segmen semalam juga akhirnya si Dakuna mengetahui kalau si Vena seorang polisi yang itu gue Nah, itu gong banget tuh. Selama ini kalian menunggu-nunggu itu kan. Kapan nih Davina tahu? Kapan nih Davina tahu kalau Sena itu polisi? Semalam itu Mbak Davina akhirnya tahu kalau Sena itu polisi, dan kalian juga harus nonton karena nanti akan ada kejutan cerita gong 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 berikutnya. dan banyak yang bilang kok bisa ngambek seharusnya kan sana seorang polisi atau karena di awal dibohong atau seperti ya kan. Loh, ya wajar ngambek karena kan itu, kalau menurut aku itu pembohongan terbesar. Ya coba kalau real life kalian dari awal kalian taunya laki-laki itu tukang ketoprak
dan kita ngasianin. Nah, Terus pas tahu ternyata dia seorang polisi intel pula. terulang ketuanya lagi. Pasti kalau di real life kalian akan shock, pasti akan marah juga, dan itu butuh waktu untuk menerima itu. Itu ceritanya emang Bu Dona, wah the best banget sih, ceritanya bener-bener real life banget, keren. Mungkin apa yang bikin yang buat penasaran mungkin di after itu mungkin di netizen penasaran ada Vina Pertama, Mbak Davina udah tahu kalau Sena itu polisi. Tinggal Mbak Davina itu belum tahu kalau Sena itu kakaknya Arya. Rian. Rian ya. Kakaknya Rian. Mbak Davina belum tahu kalau Sena itu kakaknya Rian. Terus Mbak Davina juga belum tahu kalau ternyata Pak Sena itu seorang CEO. Iya kan guys? Wah, itu ada gong berikutnya. Apalagi Pak Dipa. Itu nanti kayaknya akan terkuak sih semuanya kesalahan-kesalahan Pak Dipa yang sebelumnya. Pokoknya kalian wajib banget nonton, jangan sampai kelewat. Kalaupun kalian kelewat nontonnya di TV, jangan sedih. Kalian bisa nonton di Netflix. Nggak apa-apa nonton di Netflix, nggak apa-apa juga nonton di aplikasi RCTI Plus, asal kalian jangan nontonnya di TikTok, di Facebook, ya guys ya. Benar. Dan tolong kalian jangan kalau lagi kalau lagi tayang terus kalian nge-live, terus orang-orang jadi nontonnya di live-nya kalian, tolong. Iya, hargain perjuangan kita, karena ini kita tuh syuting kayak gini, waktu, pengorbanan, capek, energi segala macem. Jadi kalian please ya nontonnya di TV, RCTI Plus, sama di Netflix. Kan sedikit di mana akhirnya mulai kebongkar nih. Berarti kalau kebongkar penuh dan banyak berarti Dani akan siapa ntar? Nah, penasaran juga di Nah, itu tuh kalau misalkan ketahuan nih, terus kalau misalkan Melanie kebebas, kira-kira Melanie itu masih kerja sama Pak Dipa atau keluar? Dan kalau keluar dari kerjaan, kira-kira Melanie akan kerja di mana? Kalian nonton ya. jodohnya Dani siapa ya? Itu dia. Kan masalahnya Zaki udah sama Jihan ya guys ya, terus Melanie sama siapa? Coba kalian komen dong, Melanie harus sama siapa? Jangan bilang sama Bang Dion. Jangan bilang sama Pak Dion. Banyak banget yang ngejodohin Melanie sama Pak Dion. Oh iya, Pak Dion terus. Pak Dion kan kalau bilang udah sama Tara ya guys ya. Apa karena lucu? Mungkin karena Iya lucu kali ya kalau Melanie sama Pak Dion. Nanti jadinya gini. Gak apa-apa, lucu, gemes. mungkin yang kenapa netizen alasan seperti itu mungkin karena si Dion mungkin saling jujur juga orangnya lucu. Iya. Terus Melani Melanie kan polos. Melanie harus bertemu dengan laki-laki yang selalu membuat dia happy, ketawa. Pak Dion cocok kayaknya ya. Terima kasih pemirsa Gospot udah ngikutin aku hari ini, udah ngeliat tas mungil aku ini, dan udah dengerin cerita aku. Oke, sampai di sini aja. Dan kalian jangan lupa ya, pokoknya nonton terus Terikat Janji jam 7 malam hanya di RCTI. Oke, bye.